Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, saya sering bertanya pada diri saya sendiri, kapan terakhir kali saya benar-benar menikmati aroma teh atau sinar matahari pagi tanpa gangguan? Kita hidup di era di mana selamat pagi bukan lagi diucapkan kepada orang di sebelah kita, melainkan kepada sebuah layar kecil bernama smartphone. Kita seolah-olah takut tertinggal satu informasi saja, sampai-sampai hal yang pertama kita genggam setelah bangun bukanlah semangat, melainkan notifikasi dari media sosial. Apakah kalian juga seperti itu? Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup digital kita saat ini. Namun, di balik kemudahan untuk berbagi cerita dan terhubung dengan dunia luar, sadarkah kita bahwa ada harga mahal yang diam-diam sedang kita bayar? Harga itu adalah kesehatan mental kita sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya, Helinda Ahmadanisa, ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat lebih dalam mengenai sebuah tema penting, yaitu pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah tekanan media sosial. Hari ini, kita tidak hanya akan melihat bagaimana media sosial diam-diam mempengaruhi pikiran kita, tetapi kita juga akan mencari tahu bersama bagaimana cara bijak memegang kendali atas jempol tangan kita sendiri, agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Teman-teman sekalian, data dari We Are School menunjukkan sebuah fakta yang mengejutkan. Rata-rata, orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 11 menit setiap harinya hanya untuk bergulir di media sosial. Dalam durasi waktu yang cukup panjang itu, tanpa sadar, kita kerap terpapar oleh berbagai bentuk tekanan digital. Kita terjebak dalam budaya perbandingan sosial, kita melihat pencapaian orang lain yang tampak sempurna, penampilan fisik yang tanpa celah, gaya hidup mewah yang dipamerkan di lini masa. Akibatnya, muncul rasa fear of missing out atau FOMO, perasaan cemas, rendah diri, bahkan perilaku body shaming. Tentunya, hal ini dampaknya tidak main-main. Laporan riset dari Royal Society for Public Health bahkan secara spesifik menempatkan Instagram sebagai platform media sosial yang paling berdampak buruk bagi kesehatan mental anak muda. Tekanan untuk selalu bahagia dan sukses ini lambat laun memicu kecemasan yang berlebih, meruntuhkan harga diri kita, mengganggu pola tidur, dan dalam tingkat yang parah bisa berujung pada depresi. Tentunya kalau dibiarkan, tekanan ini pelan-pelan akan mengikis rasa percaya diri kita. Lantas, apakah kita harus menghapus seluruh akun sosial media kita dan mengasingkan diri? Tentu jawabannya tidak. Kuncinya terletak pada bagaimana kita mengambil alih kendali atas gawai di tangan kita. Ada 3 langkah konkret yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Pertama, lakukan diet digital dengan mengurangi lini masa. Kita memiliki kendali penuh atas siapa saja yang boleh masuk ke dalam pikiran kita. Dicoba untuk mulai hari ini, mari kita pilih kembali daftar following kita. Ikutilah akun-akun yang memberikan dampak positif, edukasi, dan inspirasi nyata. Begitupun juga sebaliknya. Jangan pernah merasa bersalah untuk menekan tombol unfollow, mute, atau blok pada akun-akun yang sekedar memicu rasa insecure atau menyebarkan energi negatif. Ingat, menjaga kedamaian pikiran kita jauh lebih penting daripada menjaga sebuah perasaan pada akun sosial media. Yang kedua, buat zona bebas ponsel dan batasi waktu layar. Pelansir artikel dari Harvard University mengambil waktu untuk istirahat sejenak dari media sosial atau melakukan digital detox terbukti mampu menurunkan hormon stres dan mengembalikan ketenangan pikiran. Yang terakhir, dan yang paling penting, ubah cara kita memandang media sosial. Kita harus sadar bahwa apa yang kita lihat di lini masa hanyalah sebuah highlight reel atau postingan, potongan momen terbaik yang sudah disunting, bukan keseluruhan cerita kehidupan seseorang. Dan di balik foto yang estetik itu dan pencapaian yang dipamerkan, setiap orang pasti memiliki perjuangan dan air matanya masing-masing.
Jangan pernah membandingkan proses hidup yang masih berjuang di dunia nyata dengan hasil akhir orang lain yang dipajang di dunia maya. Teman-teman sekalian, hari ini kita telah melihat sebuah fakta bahwa durasi 3 jam lebih yang kita habiskan di media sosial setiap hari bisa menjadi bumerang yang merusak kesehatan mental kita. Kita juga sudah belajar bahwa solusinya bukan dengan mengasingkan diri, melainkan berani mengambil kendali, seperti mulai melakukan diet digital dengan mengurangi lini masa, membatasi waktu layar, hingga mengubah pola pikir kita dalam memandang dunia maya. Kesimpulannya, media sosial hanyalah sebuah alat. Kitalah yang majikannya, bukan sebaliknya. Jangan pernah biarkan jumlah likes, kolom komentar, atau standar semu di dunia maya mendikte kebahagiaan dan nilai diri kita yang sesungguhnya di dunia maya. Kesehatan mental kita adalah aset yang terbaik yang dimiliki, dan itu sepenuhnya di tangan kita sendiri. Oleh karena itu, saya berharap setelah ini kita tidak lagi menjadi generasi yang cemas karena tuntutan algoritma. Saya berharap kita menjadi generasi baru yang lebih bijak dalam memilih konten, lebih selektif dalam menyerap informasi, dan tahu kapan saatnya harus meletakkan gawai untuk beristirahat. Mari kita mulai langkah kecil ini bersama-sama, demi masa depan digital kita yang lebih sehat dan lebih bahagia. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian yang luar biasa. Selamat siang dan salam sehat untuk jiwa kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.